Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Arif Rahman, dosen program studi Teknik Dirgantara, kelompok keahlian Mekanika Padatan dan Struktur Ringan, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Saya menyelesaikan pendidikan doktor di bidang Material Science and Nano Engineering di Rice University, Amerika Serikat. Nah, dan selama menjadi dosen dalam beberapa tahun ini, saya lebih banyak mengampu mata kuliah dasar seperti analisis teknik dan metode numerik, IPE atau instrumentasi, pengukuran dan eksperimen, kinematika, dinamika, dan mata kuliah tingkat akhir atau pilihan seperti mekanika impact. Nah, untuk pada tahun akademik berikutnya, saya akan mengampu 4 mata kuliah, termasuk kembali mengajar mata kuliah IPE, serta menjalankan amanah sebagai koordinator tesis program magister. Dengan bertambahnya tanggung jawab tersebut, saya berharap dapat terus memberikan pembelajaran dan pendampingan yang terbaik bagi mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah tingkat akhir yang diselenggarakan pada semester ganjil tahun 2026, yaitu AE 4022, Cellular Solids atau Structure dan Material Seluler. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terdengar suara saya? Oke, baik, kita mulai kelasnya ya. Selamat datang di kelas AE 4022, Cellular Solids, atau struktur dan material seluler. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat share screen saya? Oke. Jadi ini kelas AE 4022, struktur dan material seluler. Di kelas pertama ini adalah kelas pendahuluan. Ini hanya tentang perkenalan mengenai apa itu struktur dan juga material seluler. Sebelumnya buat untuk yang belum mengenal saya Faizal Arif Rahman. Nah, ini profil saya menyelesaikan PhD dari Rice University akhir tahun lalu 2025. Untuk kelas ini sendiri, eh, karena ini 3 SKS, maka ada 2 kali pertemuan, eh, 3 kali 50 menit ya. Untuk yang hari Senin itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi, kemudian hari Selasa, hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian saya juga membuka office hour jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, kemudian bisa ditanyakan di luar kelas. Jadi silakan langsung datang ke kantor saya di FMD lantai 4 setiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Oke, saya akan mulai sedikit pengenalan mengenai apa itu material seluler. Jadi di slide ini saya ingin menjelaskan tentang quark atau gabus. Hal ini sangat penting dalam sejarah ilmu biologi dan juga material seluler, khususnya material struktur ringan. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat ini adalah pohon penghasil cork atau gabus. Jadi cork ini merupakan bagian dari kulit pohon yang memiliki struktur berlapis. Dia terdiri dari inner layer, mid layer, dan juga major outer layer. Jadi lapisan luar inilah yang biasanya dipanen, kemudian karena memang ringan, elastis, dan juga memiliki banyak rongga udara. Nah, struktur alam ini membuat cork menjadi salah satu contoh awal dari material berpori atau cellular solid di alam. Kemudian pada tahun 1665, Robert Hooke yang sering kita dengar ketika kelas mekanik, khususnya saat persamaan elastisitas. Jadi Robert Hooke ini mengamati potongan tipis dari cork tadi menggunakan mikroskop sederhana. Kemudian hasil pengamatannya ini ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan yang juga dipublikasikan dalam bukunya berjudul Micrographia. Jadi ternyata Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil atau space yang kecil yang tersusun seperti sarang lebah atau kotak-kotak kecil. Nah, karena bentuknya menyerupai kamar-kamar kecil tadi, kemudian Hooke menggunakan istilah sel yang berasal dari bahasa Latin cella, yang artinya adalah kompartemen kecil atau ruang kecil. Nah, dari sinilah istilah sel pertama kali diperkenalkan dalam ilmu pengetahuan. Nah, walaupun yang sebetulnya yang dilihat cork ini adalah dinding sel mati pada cork, namun penemuan ini juga menjadi dasar perkembangan sel biologi modern. Nah, selain itu juga ini menginspirasi pengembangan material rekayasa ringan atau struktur ringan seperti foam dan juga honeycomb structures yang banyak digunakan dalam engineering. Kemudian ini silabusnya. Jadi ini silabus kelas kali ini. Untuk melihat secara lengkap bagaimana silabus kelas ini, kita bisa cek
di LPS yang sudah saya share di folder kuliah ya. Ada di oke, sebentar. Nah, ini adalah RPS kuliah struktur dan juga material seluler ini. Sini pengampunya adalah saya, Faizal Arif Rahman. Kemudian ada JPMK yang khususnya perlu kita pahami, apa saja yang akan kita pelajari dan juga em, capaian-capaian apa setelah mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama yaitu kita harus paham mengenai struktur, klasifikasi, mekanisme pembentukan selular solid seperti foams, honeycomb, dan juga lattice material. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis perilaku mekanik selular solid tadi. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi hubungan antara struktur mikro dengan sifat mekanik, thermal, dan juga energi atau material properties-nya. Kemudian yang keempat atau CPM keempat adalah mampu merancang aplikasi cellular solids pada lightweight structures, khususnya di bidang dirgantara. CPM kelima adalah mampu menggunakan pendekatan numerik, property charts, dan juga computational analysis dalam desain cellular materials. Kemudian di CPM K6 yang terakhir adalah mampu mengevaluasi dan juga mengembangkan konsep biomimetik serta natural cellular structures untuk inovasi materials engineering di masa depan. Kemudian ini adalah silabus atau materi pembelajaran. Yang pertama ada Introductions to Cellular Solids yang akan kita bahas dalam 1-2 pertemuan ini. Kemudian ada proses fabrikasi dari cellular solids itu sendiri. Kemudian apa itu struktur cellular solids. Kemudian kita masuk ke 2D cellular structures yaitu yaitu honeycomb. Kita akan mempelajari bagaimana mekanika honeycomb, kemudian bagaimana honeycomb itu di nature. Kemudian kita masuk ke 3D cellular solids seperti mekanika seperti foam, termasuk kita mempelajari mengenai bagaimana mekanikanya, bagaimana sifat termalnya, uh, kemudian bagaimana contoh-contoh di alam seperti tulang trabecular, kemudian ada tissue engineering scaffolds, kemudian juga interaksi antara sel dan juga scaffolds ini juga kita akan pelajari, kemudian kita akan mempelajari bagaimana aplikasi cellular solids ini di bidang engineering, seperti penyerapan energi, kemudian pada panel sandwich, kemudian uh, struktur-struktur sandwich alami dan juga gradient densitas, kemudian ada struktur selular biomimetik. Jadi itu adalah silabusnya. Kemudian untuk referensinya secara khusus ada dua buku referensi yang kita gunakan. Di sini kedua-duanya adalah dari Profesor Lorna Gibson dari MIT. Kemudian ada pustaka pendukungnya, ada beberapa jurnal-jurnal juga yang akan nanti kita bahas, khususnya jurnal-jurnal yang paling baru mengenai cellular solids. Nah, kemudian ini adalah detail setiap minggunya apa saja yang akan kita pelajari. Dari minggu pertama, kemudian ada minggu ke-8, itu ada UTS, ujian tengah semester, kemudian hingga minggu terakhir, yaitu minggu ke-16, ada UAS. Gitu ya. Dan kita kembali ke slide. Nah, ini adalah grading system dan juga kelas policy-nya. Grading sistemnya nilai A lebih atau sama dengan sama dengan 85. Kemudian untuk lulus dari kelas ini harus mendapatkan setidaknya nilai 65. Kemudian jenis-jenis penugasannya ada 5 assignment atau tugas rumah. Presentasinya hanya 10%, namun ada final project adalah 30% yang akan dijelaskan nanti. Kemudian ada 2 kali ujian, yaitu adalah ujian akhir, ujian tengah semester atau UTS dan juga UAS atau UAS, ujian akhir semester. Itu kedua-duanya memiliki bobot 60% atau 30%, 30%. Ini tadi adalah sub CPMK yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Bisa dibaca di RPS. Kemudian ada teks dan juga reference. Oke, kemudian kita akan membahas slide yang pertama, yaitu adalah mengenai cellular materials di nature. Tidak hanya di cork, ternyata ketika kita membedah atau misalnya kita melihat lebih detail bagaimana cross section material-material kayu cedar ataupun juga kayu balsa yang sepertinya kayu balsa ini sering digunakan oleh orang teknik dirgantara.
karena khususnya digunakan untuk UAV biasanya, ataupun membuat prototipe-prototipe yang lainnya. Ketika kita potong melintang pun juga ternyata kita bisa melihat adanya sel tadi, atau sel atau kompartemen kecil itu. Nah, ini juga salah satu contoh dari seluler material di alam, yaitu Venus flower basket. Jadi ini adalah spons laut yang hidup di laut dalam dan memiliki struktur yang sangat ringan tetapi kuat. Jadi pada gambar kiri kita bisa melihat bentuk keseluruhan organismenya. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah struktur mikronya ketika kita melihat lebih detail yang tersusun seperti lattice atau rangka tiga dimensi. Jadi struktur ini didominasi oleh rongga-rongga kecil sehingga materialnya tidak padat sepenuhnya. Nah, yang menarik ini adalah walaupun material ini sangat ringan, namun struktur Venus flower basket ini mampu bertahan terhadap tekanan laut dalam yang merupakan tekanan tinggi dan juga arus laut. Hal ini pun menunjukkan bahwa alam itu tidak selalu menggunakan material yang padat atau pejal untuk mendapatkan kekuatan mekanik yang tinggi. Namun sebaliknya, alam ternyata memanfaatkan salah satu faktor lainnya, yaitu adalah geometri seluler yang efisien untuk menghasilkan kombinasi antara sifat material dan juga konfigurasi struktur yang ringan, namun tetap kuat dan juga stabil. Nah, konsep ini pun juga pastinya sangat relevan dalam bidang engineering modern. Karena itu, eh, konsep ini ternyata digunakan dalam berbagai engineering field. Sebagai contoh, kita bisa melihat di bagian kiri atas itu adalah contoh struktur rangka seperti truss yang menggunakan prinsip distribusi eh, beban, distribusi material yang secara efisien. Nah, kemudian nah, ini pun juga contoh jembatan di New York yang menggunakan inspirasi dari Venus Flower Basket yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian di bagian tengah, jika kita biasa melihat struktur pesawat, khususnya sayap pesawat, namun ternyata kita melihat sepertinya struktur pesawat itu adalah struktur yang kuat dan juga padat. Nah, ketika kita potong, ternyata itu adalah ada bagian-bagian seperti berbentuk seperti kardus, itu adalah struktur sandwichnya. Nah, pada struktur pesawat ini ada panel honeycomb atau honeycomb sandwich composite. Nah, struktur ini terdiri dari dua lapisan yang kuat, yaitu di bagian luar ada lapisan kuatnya dan juga inti honeycomb di bagian dalam. Nah, kenapa menggunakan desain seperti ini? Pastinya ini digunakan karena material ini sangat kuat, tetapi tetap memiliki kekakuan dan juga kekuatan yang tinggi. Nah, di bagian kiri ada helm atau pelindung kepala. Ini pun juga kita bisa melihat bahwa helm itu menggunakan material foam di dalam helmet. Ia bekerja sebagai seluler solid yang mampu menyerap energi benturan melalui deformasi struktur selulernya, sehingga mengurangi gaya yang diterima oleh kepala atau tekanan yang diterima oleh kepala. Kemudian juga di sebelah kanan ini ada kardus ataupun juga uh, packaging, itu pun juga menggunakan struktur cellular solids seperti yang kita lihat juga seperti itu. Kemudian di bidang militer pun juga struktur seluler eh, digunakan untuk meningkatkan kemampuan kendaraan tadi untuk menyerap energi terhadap ledakan atau impact. Sebagai contoh di sini, sebelah kiri adalah tank, di bagian bawahnya yang menggunakan struktur seluler untuk meredam jika terjadi ledakan akibat misalnya ranjau. Yang paling sering adalah pada bagian bawah itu menggunakan struktur seluler seperti ini. Jadi kendaraannya tetap ringan sehingga dia tetap berjalan pun juga tetap efisien secara bahan bakar, namun juga tetap aman untuk personelnya. Nah, di sini kita akan mulai masuk kepada 2D cellular solids, yaitu adalah honeycomb. Nah, honeycomb sendiri itu adalah struktur seluler buatan yang banyak digunakan dalam rekayasa material modern. Nah, honeycomb ini biasanya disebut demikian karena bentuknya yang menyerupai sarang lebah. Jadi dia punya segi 6, kemudian secara beraturan, dan juga membentuk struktur seperti sarang lebah. Nah, kita bisa lihat di slide ini ada jenis geometri honeycomb dengan material yang berbeda. Pun juga bentuk geometrinya pun juga berbeda.
Jadi walaupun materialnya berbeda, semuanya memiliki konsep yang sama, yaitu menggunakan pola sel yang berulang untuk menghasilkan struktur yang ringan tetapi tetap kuat dan kaku. Untuk bagian atas, menunjukkan ini honeycomb berbentuk heksagonal yang paling umum digunakan. Ini adalah uh, materialnya terdiri dari aluminium. Nah, biasanya struktur seperti ini banyak digunakan untuk aerospace, otomotif, dan juga panel sandwich composite. Tergantung materialnya. Yang kedua adalah di bagian bawah menunjukkan kemudian di bagian bawah pun juga uh, ini adalah variasi dari geometri lain, yaitu square lattice dan juga triangular lattice pada material seramik. Kemudian karena khususnya triangular structure ini lebih stabil dan kaku biasanya, eh, sedangkan square structure lebih sederhana dalam manufaktur. Jadi konfigurasi geometri ini menentukan bagaimana rumitnya dalam manufaktur. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam cellular solids ini performa dari suatu komponen itu tidak hanya ditentukan oleh material penyusunnya saja, namun juga oleh desain geometrinya. Seperti itu. Kemudian kita masuk dalam 3D cellular solids, yaitu adalah contohnya di sini adalah engineering forms atau foams. Ia adalah struktur tiga dimensi yang tersusun dari banyak rongga atau pori di dalam volumenya. Jadi berbeda dengan honeycomb yang umumnya berbentuk dua dimensi dan prismatik, foam ini memiliki struktur sel yang menyebar ke seluruh arah sehingga mengisi ruang tiga dimensi. Nah, kita bisa melihat juga di sini ada berbagai jenis foam dengan material yang berbeda-beda. Mulai dari polimer seperti poliuretan, polietilen, kemudian ada juga logam seperti nikel dan juga koper, hingga seramik seperti zirconia, mullite, dan juga gelas. Nah, untuk polymer foams biasanya digunakan untuk cushioning, insulations, dan energy absorption karena ringan dan juga fleksibel. Misalnya pada sofa, helm, atau packaging. Nah, sementara itu metallic foams seperti nikel dan juga copper yang memiliki kombinasi ringan tetapi tetap cukup kuat sehingga biasanya digunakan untuk aplikasi struktur ringan, heat exchanger, dan juga peredam energi. Sementara untuk seramik ini karena dari material penyusunnya memiliki ketahanan temperatur yang tinggi dan juga stabilitas kimia yang baik, biasanya material ini digunakan untuk memfilter suhu tinggi atau insulation ataupun juga untuk aplikasi untuk furnace. Jadi secara umum foam ini menunjukkan bagaimana mengurangi massa melalui struktur berpori dapat menghasilkan material yang ringan, efisien, dan juga memiliki fungsi tambahan seperti penyerapan energi, kemudian seperti isolator dan juga peredaman suara. Ini contoh kalau misalnya kita membelah beberapa makanan pun juga ternyata itu pun juga mempunyai konfigurasi seperti foam. Sebagai contoh, misalnya kita membedah dari roti, ternyata bagian dalamnya pun juga ternyata adalah struktur yang berpori seperti foams. Jadi banyak sekali contoh-contoh 3D cellular solids dalam kehidupan ataupun di sekitar kita. Meringue itu pun juga jenis cake ataupun roti. Kemudian ada coklat bar, ada potato chips, yang walaupun terlihat potato chips itu seperti planar seperti itu, tapi ternyata struktur mikronya itu terdiri dari eh, struktur-struktur berpori atau berongga. Kemudian ada Malteser dan juga Java Cake. Ini contoh dari foams di dalam roti. Pembuatannya, kenapa kita sebut ini engineering foams? Karena roti adalah suatu rekayasa yang ternyata bisa kita pelajari. Dan ternyata di dalamnya ada struktur seluler. Nah, kalau kita membahas mengenai engineering forms, kita pun juga pastinya sudah belajar mengenai anisotropi. Ya, anisotropi itu adalah sifat material yang dapat berbeda tergantung arah pengukurannya. Jadi material tidak selalu memiliki perilaku mekanik yang sama ke semua arah. Nah, pada bagian atas terlihat struktur polyurethane foam. Dari gambar mikroskopiknya kita bisa melihat bahwa pori-porinya cenderung memanjang pada arah tertentu, yaitu ke arah vertikal. Jadi ini artinya ia lebih kuat atau lebih fleksibel pada satu arah dibanding arah lainnya. Nah, karena sifat ini, poliuretan ini bisa digunakan untuk cushioning, insulation, dan juga padding yang membutuhkan deformasi yang terkontrol. Kemudian pumice. Pumice ini adalah batuan vulkanik. Sebelah kanan itu adalah contoh dari pumice.
Ini adalah batuan vulkanik alami yang terbentuk akibat gas yang terperangkap saat lava mendingin dengan cepat. Jadi membentuk suatu struktur-struktur yang berpori dan sangat tidak beraturan dan saling terhubung, sehingga menghasilkan material yang sangat ringan. Nah, dari sini kita bisa melihat foam performa dari suatu material tadi, khususnya foam itu ditentukan tidak hanya oleh bentuk, namun juga orientasi-orientasi dari foam atau 3D structures di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk sedikit mengenai setelah kita membahas tadi performa material tadi tidak hanya bergantung pada bahan dasarnya, tapi juga struktur internalnya. Faktor pertama adalah sifat material penyusunnya. Seperti sebagai contoh aluminium, maka ada namanya aluminium foam. Nah, si aluminium foam ini dia ditentukan oleh densitas material solidnya atau material aluminiumnya, modulus elastisitas dan juga yield strength dari si aluminium tadi atau solid aluminium itu. Kemudian faktor kedua adalah relative density, yaitu perbandingan antara densitas si cellular solid atau foamnya tadi terhadap densitas material asalnya. Jadi semakin kecil relative density-nya, maka semakin banyak rongga, sehingga material menjadi lebih ringan, tetapi biasanya kekuatannya pun juga menurun. Kemudian selanjutnya adalah cell geometry dan juga cell shape, seperti yang kita bahas di sebelumnya. Bentuk dan juga susunan sel ini sangat menentukan bagaimana beban didistribusikan di dalam struktur. Jadi pada beberapa kasus, bentuk sel yang memanjang dapat menyebabkan anisotropi. Nah, foam sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu adalah open cell foam dan juga closed cell foam. Pada open cell foam, material atau bagian solidnya tadi hanya berada pada bagian edge atau rangka sel. Jadi hanya pada bagian rangka-rangkanya. Sehingga rongga-rongga atau pori-porinya tadi saling terhubung antar satu sama lain. Karena itu biasa fluida atau udara dapat mengalir melalui struktur. Contohnya pada busa, sponge, penyerap suara. Nah, namun sebaliknya pada closed cell structures, setiap sel tertutup oleh dinding tipis sehingga rongga-rongganya tadi terisolasi satu sama lain. Jadi struktur ini biasanya memiliki kekakuan yang lebih tinggi karena dia memiliki relativitas density yang lebih tinggi. Dan ia lebih lebih baik digunakan untuk thermal insulations atau insulations seperti itu. Nah, di gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan visual antara open cell yang di sebelah kiri dan juga closed cell. Nah, kalau kita membahas mengenai faktor yang salah satu faktor tadi itu adalah relative density. Relative density itu adalah menunjukkan seberapa banyak material solid yang benar-benar uh, ada di dalam struktur berpori dibandingkan dengan material padat sepenuhnya. Jadi di sini ada simbol rho star, dia menunjukkan densitas dari foam atau cellular solidnya. Sedangkan rho s adalah densitas dari material solid atau material pejalnya. Nah, relative density ini adalah didefinisikan sebagai perbandingan antara keduanya, yaitu antara rho star dibandingkan dengan rho s atau rho solidnya. Nah, secara sederhana, semakin kecil nilai relative density ini, maka semakin banyak rongga atau pori dalam material tersebut. Nah, sebaliknya, jika relative density-nya meningkat, maka jumlah material solidnya tadi juga meningkat, dan strukturnya menjadi lebih padat. Nah, contoh tipikal relative density dari beberapa material, sebagai contoh kolagen atau scaffold kolagen ini memiliki nilai yang sangat kecil, sekitar 0,05, karena strukturnya sangat berpori. Kemudian ada polymer foams, umumnya berada pada rentang 0,02 sampai 0,2, sedangkan softwood memiliki nilai yang lebih tinggi, karena dia lebih padat. Nah, gambar di bawah ini juga membantu visualisasi konsep. Di sebelah kiri kita bisa melihat contohnya adalah row star atau row solid kurang dari 0,3 sehingga terlihat lebih banyak rongga besar dan sedikit material solid. Sedangkan pada gambar kanan kita bisa melihat row star dibandingkan dengan row solidnya itu lebih besar dari 0,8. Yang artinya adalah pori-porinya itu hanya kecil-kecil, hanya berbentuk pori-pori kecil. Kemudian ini adalah compression test dari aluminium foam. Kita akan bisa melihat bagaimana perbedaan dari kelakuannya ketika
diberikan pembebanan compression. Ya, kita bisa melihat di awal kita bisa melihat distribusi stresnya tadi adalah merata di permukaan, kemudian ketika ditekan secara perlahan, kita bisa melihat eh, ada bagian-bagian core-nya ini yang terkompresi, sehingga dia terjadi semacam pemadatan seperti itu. Sebelum pada akhirnya stresnya tadi terdistribusi secara merata untuk semua untuk bagian cross sectionnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan cellular solids pada impact protections. Jadi ini adalah salah satu accident yang cukup terkenal, yaitu adalah saat terjadi Formula One car crash. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan cellular solids tadi impact protections. Jadi ini adalah kecelakaan F1 car. Jadi yang tadi yang melewati tadi langsung si, si Formula One car-nya tadi langsung menabrak dinding pembatas sehingga terjadi ledakan. Namun apa yang terjadi? Karena struktur Formula One saat ini sudah dirancang menggunakan rekayasa yang lebih modern, sehingga salah satunya adalah menggunakan atau mengaplikasikan struktur cellular solids atau material seluler dan juga struktur seluler tadi. Di bagian air ini kita bisa melihat ternyata pembalap F1 tadi bisa keluar dari kecelakaan yang cukup parah, cukup fatal, namun ternyata pembalapnya tadi bisa keluar dengan selamat dan juga tidak mengalami cedera yang parah. Gitu. Untuk jadi untuk conclusion atau kesimpulan pertemuan pertama kali ini bahwa kita bisa melihat bahwa alam itu mendapatkan atau memperoleh mencapai high mechanical performance-nya tadi melalui efisien cellular geometry dibandingkan menggunakan material yang solid. Jadi nature tadi belajar bagaimana menggunakan material ini secara efisien, yaitu menggunakan cellular solid structures atau geometry dibandingkan menggunakan material yang kecil. Karena material yang pecah tadi berat, namun struktur efisien seluler tadi itu lebih ringan, namun tetap kuat dan memiliki kekakuan yang tinggi. Begitu sementara pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Ya, baik. Tadi kan sudah dijelaskan materinya ya, Pak. Yang mau saya tanyakan, kalau untuk relatif density sama, apakah sifat mekanik dua seluler solidnya pasti sama, Pak? Oke, kalau gitu langsung saya jawab aja untuk pertanyaan ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai em, tentang cellular solids ya. Jadi kalau eh, eh, dua eh, seandainya dua relatif density-nya sama, kemudian apakah sifat mekaniknya pasti sama? Jawabannya adalah tidak selalu. Seperti yang dijelaskan tadi, relatif density ini memang sangat berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor. Jadi dua cellular solids dengan relatif density yang sama bisa mempunyai kekakuan, kekuatan, dan juga kemampuan yang berbeda. Nah, beberapa faktor contohnya adalah yang mempengaruhi, selain itu adalah geometri dan juga topologi sel, misalnya bentuk, ukuran, dan juga orientasi. Kemudian ada juga material penyusunnya. Nah, material penyusunnya sebagai contoh cellular solids yang terbuat dari aluminium dengan cellular solids yang terbuat dari polimer, maka kekuatan ataupun juga perilakunya akan berbeda. Jadi seperti itu. Sudah jelas, Natifah? Ya, baik. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, silahkan yang lain kalau ada pertanyaan. Oke, kalau begitu, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, jadi saya akhiri. Terima kasih banyak semuanya. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.